yang bersamaan dengan 14 Ramadan 1444 Hijriah. Kita kembali berjumpa insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan melalui siaran langsung menanti saat berbuka puasa dari Masjid Agung Palembang. Baik, saudara pendengar pemirsa IGM TV Official di mana saja berada, segera saja kita akan ikuti rangkaian pertama dalam siaran menanti saat berbuka puasa dari Masjid Agung Palembang. Kita akan sama-sama mengikuti renungan Ramadan yang pada petang hari ini akan diisi oleh yang terhormat Al-Ustadz Haji Agus Jaya LCM Home, yang mana akan mengetengahkan pokok uraian cawisan maghrib. Silahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma dhakkirna mimma nasina wa 'allimna mimma jahilna wa 'allimna ma yanfa'una wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat dan bersalam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sore hari ini menjelang berbuka, kita berada di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, pada bulan yang sangat mulia, dan kita akan coba mengurai tentang satu hal yang sangat mulia, yaitu Al-Quran. Al-Quran sebagai wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijamin kebenarannya oleh Allah meskipun banyak yang meragukan kebenarannya. Allah menjamin kebenarannya, tapi banyak yang meragukannya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih. Alif Lam Mim, dzalikal kitab, kitab itu Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi hamba-hamba yang bertakwa. Bisa dibaca yang kedua, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raib. Jadi berhentinya di la raib. Itu hukum wakafnya mu'anaqah. Jadi boleh berhenti di depan di la raib maupun boleh di la raiba fihi. Kedudukannya sama, tapi tidak boleh berhenti pada keduanya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raib. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Fihi hudal lil muttaqin, di dalam Al-Quran itu hidayah, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Saudaraku, kalau demikian, maka permasalahan keraguan itu bukan pada Al-Qur'annya, bukan dari Qur'annya, tapi dari ekstern, dari luar menghadapi Al-Qur'an. Maka ada yang ragu dan ada yang tidak ragu. Oleh karenanya, kalau berbicara tentang Al-Quran, Al-Quran memperumpamakan bahwa Al-Quran itu, hati-hati terhadap Al-Quran itu bagaikan pintu. Para jamaah yang semuanya di sini, ya, semua para jamaah yang mendengar ini di luar sana,
hati mereka itu terhadap Al-Quran dikategorikan menjadi 3 kategori, 3 golongan, 3 kelompok. Kelompok yang pertama diperumpamakannya bagaikan pintu yang sudah terbuka. Bapak-bapak kalau mau masuk rumah, pintunya terbuka enak, tidak susah lagi harus manggil-manggil, ngedor-ngedor, tinggal masuk. Ini yang diumpamakan oleh Al-Quran dalam surah An-Nasr, Al-Insyirah, alam nasrah laka sadrak, bukankah telah kami buka hatimu. Jadi apapun yang dicantumkan dalam Al-Quran, apapun yang dijelaskan dalam Al-Quran, perintah apapun yang ada dalam Al-Quran, apapun bentuknya keluar dari Al-Quran, maka itu akan diterima dengan sepenuh hati. Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah bukakan hatimu. Tidak ada istilah perintah dalam Al-Quran berat, semuanya sudah terbuka. Seberat apapun perintah tetap saja diterima dengan lapang dada. Bukan hanya perintah sholat, perintah puasa, perintah yang berat pun apa? Jihad di jalan Allah tidak berat. Perang bagi mereka yang sudah dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah Al-Quran bagaikan lambaian bidadari, indah. Maka para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendengar panggilan perang, mereka berduyun-duyun datang. Kenapa? Karena hati sudah terbuka. Menjadikan perang sebagai jalan menuju jihad, menuju syahid. Maka ringan bagi setiap kita ketika hati sudah dibuka oleh Allah. Karenanya mohonlah kepada Allah untuk hati kita ini dianugerahi hati yang terbuka, hati yang mampu menerima apapun perintah dari Al-Quran. Ini yang pertama. Kelompok kedua menghadapi Al-Quran diperumpamakan oleh Al-Quran bagaikan sebuah pintu yang tertutup. Anak gemboknya di situ terkunci, tapi kuncinya masih tergantung di pintu. Susah nggak Pak untuk masuk? Cukup susah, harus dibuka dulu. Ya, ini yang Allah katakan dalam surah Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha? Tidakkah mereka merenungi Al-Quran, am ala qulubin aqfaluha, atau di hati mereka ada kuncinya, terkunci tapi anak kuncinya masih nyambung. Agak ringan ya, masih enak, tinggal dibuka aja bisa masuk. Siapa mereka? Mereka yang membutuhkan pendamping, membutuhkan orang-orang yang mengingatkan. Siapa yang bisa mengingatkan mereka? Maka bergaullah dengan orang-orang baik, orang-orang soleh, maka niscaya mereka akan mengingatkan kita. Ya, jika kondisi kita sedang down, hati kita sedang menurun, ke masjid berat, mendengarkan cawisan berat, ikutin pengajian berat, maka jangan lupakan kawan-kawanmu, sahabat-sahabatmu, siapa yang sebaiknya berada di sekelilingku. Ya, penting, karena dengan adanya mereka, kehadiran mereka akan mengingatkan kita, mengajak mereka. Ya, mereka akan mengajak kita. Azan di masjid, tadinya nggak mau datang, tapi diajak oleh, ayo ke masjid yuk jemaah, terbuka hati. Ada pengajian, males, lesu, apalagi lagi pilek, badan kurang enak, tapi diajak oleh kawan, ayo kesana yuk, rame loh. Oh, terbuka hati, datang untuk berangkat.
Ini pentingnya kawan. Ya, maka ada istilah dengan siapa kita berkawan. Anil mar'i la tasal. Untuk mengetahui seseorang tidak perlu kau tanya dia, kau tuh baik apa buruk, tidak usah. Anil mar'i la tasal, jangan tanya orangnya. Wasal qarinuhu, tapi tanya siapa kawan-kawan dia. Fa innal qarina 'alal qarini yaqtadi. Kawan-kawan dia akan menunjukkan dia siapa dia sesungguhnya. Jadi kalau kita mau melakukan hubungan, mau melakukan niaga dengan orang, siapa yang akan kita ajak ini? Tidak perlu kita tanya dia, ketahui siapa sekitarnya. Ya, mau berkawan, memilih kawan, tak perlu kita tanya dia, kau baik apa buruk. Nggak ada lah orang mau ngaku dirinya buruk kan. Tapi lihat kawan-kawannya. Anil mar'i la tasal, tak perlu tanya dirinya, tapi tanya sekitarnya. Kalau kawan-kawannya orang-orang baik, insya Allah dia baik. Kalau kawan-kawannya orang buruk, maka kelihatan. Ya, para pemabuk tak akan mungkin bergabungnya dengan para kiai penghafal Al-Quran. Sama para penghafal Al-Quran gak mungkin kawan-kawan mainnya yang itu. Maka ada istilah Pak, ya. Siapa yang harus kita ajak berkawan? Tergantung kita. Kalau Anda Bapak, Ibu, semua para penghadir, pendengar, kalau Anda berkawan dengan tukang minyak yang jualan minyak, maka niscaya kita akan kena harumnya. Tapi kalau berkawan dengan tukang penjual calo, kena juga baunya. Nah itu ya, ini yang kedua. Allah katakan dalam Al-Quran itu, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka merenungi Al-Quran atau di hati mereka ada gemboknya? Ini yang kedua. Yang terberat Bapak Ibu, kelompok yang paling berat adalah mereka yang diumpamakan oleh Al-Quran bagaikan pintu, pintunya tertutup, terkunci, gemboknya hilang, anak kuncinya hilang. Udah tertutup, terkunci, anak kuncinya hilang. Subhanallah, berat banget ini. Na'udzubillah. Ya, siapa mereka? Mereka yang Allah katakan dalam Al-Quran, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawah. Allah kunci hatinya. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Allah kunci hatinya, Allah matikan hatinya. Bapak tahu ini namanya apa? Cap. Kalau surat sudah jadi, dicap udah selesai. Ya, surat masukkan ke amplop oleh orang pos, dicap, itu artinya sudah siap, sudah selesai, udah mati. Khatamallahu ala qulubihim. Na'udzubillah. Hatinya ditutup, hatinya dikunci, tidak bisa lagi menerima hidayah. Ini yang ketiga. Ya, khatamallahu ala qulubihim diperumpamakan bagaikan sebuah pintu yang tertutup, terkunci, dan anak kuncinya hilang. Saudara-saudaraku, ini yang digambarkan oleh Al-Quran, bahwa hati manusia itu terbagi menjadi 3 golongan, 3 klasifikasi. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Mungkinkah ini terjadi pada saya? Mungkin terjadi pada kelompok yang pertama, Allah buka hati saya. Mungkin terjadi yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala tutup, tapi Allah tinggalkan di situ kuncinya. Mungkin yang terjadi pada yang ketiga, mungkin bahkan sekalipun saya seorang yang hafal Al-Quran, masih bisa terjadi ketiga-tiganya. Ya, siapa yang membunuh Khalifah Ali radhiyallahu an?
ya, yang menujah Khalifah Ali radhiyallahu an itu adalah qari qurra yang dikirim oleh Umar radhiyallahu an untuk menjadi gurunya orang-orang Mesir. Tapi ternyata karena aliran pemikiran dia berseberangan dengan Ali radhiyallahu an dan pada akhirnya dia sampai membunuh Ali radhiyallahu an. Padahal kita tahu siapa Ali radhiyallahu an, sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi menantu beliau, suami Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Jadi boleh jadi ini terjadi pada kita semua. Oleh karena itu bagaimana sikap kita menghadapi 3 klasifikasi ini? Mohon pertama, senantiasalah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang Allah cantumkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Mungkin ada yang bertanya, ngapain lagi kita meminta hidayah? Bukankah kita sudah dapat hidayah? Harusnya yang minta hidayah ini mereka yang belum dapat hidayah. Kita kan sudah dapat hidayah. Kenapa kita harus minta lagi? Ihdina, hidayahi kami ya Allah. Kan kami sudah benar selama ini. Salat sudah benar, puasa udah ngerjain. Maka ulama tafsir menjawab, ihdina di sini adalah lissubut. Permintaan kita di sini memohon hidayah agar senantiasa hidayah itu mantap, menetap di dalam hati kita. Jadi bagaimana sikap kita dengan 3 klasifikasi ini? Pertama, jika saya termasuk orang-orang yang dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah terhadap itu. Syukuri, ya, karena banyak di sana yang tidak dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukuri. Yang kedua, jika saya termasuk pada klasifikasi yang kedua, sedang menurun imanku, sedang menurun semangatku. Mungkin tak iman itu menurun? Mungkin. Maka Imam Syafi'i radhiyallahu an, meskipun beliau terkenal sebagai ulama fikih, tapi beliau ini adalah salah seorang ulama hadis juga. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh beliau mengatakan ini, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Lalu beliau menjelaskan lagi, al-imanu yazidu bit-ta'ati wa yanqusu bil ma'siyati. Iman itu akan bertambah seiring dengan kualitas ketaatan kita bertambah. Tapi di balik lain, iman itu akan berkurang seiring dengan kuantitas kemaksiatan kita yang bertambah. Jadi, ketika ketaatan kita pada Allah, ibadah-ibadah yang lain kita laksanakan dengan baik, semangatnya tinggi untuk melaksanakan itu, maka iman akan bertambah. Tetapi kala semangat untuk sholat kita menurun, sholat sunat kita tinggalkan, tahajud lewat, maka beriring dengan itu akan terisi dengan kemaksiatan, maka pada saat itu iman kita akan berkurang. Pada kelompok yang kedua ini, bagaimana jalan agar kita bisa selamat, tidak down semakin campak? Maka jalan kita adalah kembali kepada sahabat-sahabat kita. Ya, khairu jalisin ulama ussalih, sebaik-baik kawan duduk, sebaik-baik teman. Siapa mereka? Orang-orang soleh. Ya, orang-orang soleh. Manfaatkan ini.
Ya, hiduplah selalu berjamaah. Dengan selalu berjamaah, maka kekurangan yang ada pada diriku akan ditutupi oleh orang lain. Semangat yang down, semangat yang turun akan dinaikkan oleh kawan-kawan yang lain. Ya, ketika kita berjamaah, Bapak, ketika kita bersama-sama, maka Allah akan selamatkan kita. Perhatikan kerbau-kerbau, ya, yang bergabung dengan kelompoknya. Ketika datang singa, maka singa tidak bisa menangkap satu di antara kerbau itu. Tetapi ketika satu kerbau itu terpinggirkan, memisah dari yang lainnya, maka pada saat itulah kehancurannya. Maka ayo sama-sama berjamaah. Dengan berjamaah, down semangat saya, turun semangat saya, maka kawan-kawan akan memberikan efek pada saya sehingga naik kembali semangat saya. Jangan lupakan itu, ya. Makanya jangan pernah lupa untuk meminta doa dari saudara-saudara kita. Yang ketiga, bagaimana jadinya kalau naudzubillah, ya, naudzubillah, pada saat yang sangat kritis, diperumpamakanlah kita dengan hati yang benar-benar jatuh, bagaikan pintu yang tertutup, yang terkunci, hilang kuncinya. Maka di sini kita butuh dobrakan dari kawan-kawan kita yang sudah terbuka hatinya, yang masih ada semangat. Pintu itu tidak akan terbuka kalau tidak didobrak. Maka inilah manfaatnya kita berkawan dengan mereka. Selagi kita mendapatkan hidayah, mereka ingat dengan kita. Ketika kita terjerumus, maka kita sangat membutuhkan kepada mereka. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Inilah mukjizat abadi, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada seluruh nabi. Tidak ada yang kekal kecuali Al-Quran. Hebatnya Al-Quran dari segala sisi. Dibaca oleh orang yang tidak paham, dibaca juga oleh orang yang bahkan sudah profesor doktor. Orang yang tidak paham membaca Al-Quran tidak pernah dia merasakan malas, tidak pernah dia merasa bahwa Al-Quran ini sesuatu yang membuat rasa kepada kita, ya. Tidak pernah Al-Quran itu dibaca oleh orang yang mengerti. Siapa yang mengerti? Ahlinya. Dia akan semakin takjub. Ketika dia membaca, dia akan temukan ilmu baru. Tapi orang yang tidak bisa, dia tidak pernah jenuh. Ya, Bapak Ibu, umur kita udah 60, 50. Kita sholat dari dulu diajarkan oleh orang tua kita. Setiap rakaat awal kita baca Al-Fatihah, rakaat kedua kita baca Al-Fatihah, 4 rakaat 4 kali kita baca Al-Fatihah. Tapi tidak pernah jenuh kita baca Al-Fatihah. Pernah tak? Kalaulah bukan karena mukjizat Allah, maka niscaya kita tidak akan merasakan itu. Ya, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Inilah kemuliaan Al-Quran, dibaca oleh yang paham dan yang tidak paham, dan tetap Al-Quran akan menghadirkan pahala bagi kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. In uridu illal islah wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar
pemirsa IGM TV Official dan jemaah Masjid Agung yang dimuliakan Allah. Baru saja sama-sama kita dengarkan Renungan Ramadan bersama Al-Ustadz Haji Agus Jaya LC M Home dengan pokok uraian cawisan maghrib. Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang berbahagia di mana saja berada, perlu kami ingatkan kiranya waktu berbuka puasa kita untuk hari ini 14 Ramadan 1444 Hijriah masih seperti kemarin, yakni pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan sementara saat ini jarum jam di Masjid Agung menunjukkan pukul 17 lewat 59 menit, pukul 17 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Dan insya Allah dalam waktu yang singkat, yang tidak beberapa lama lagi ini, ibadah puasa kita hari ini dapat kita selesaikan dengan baik dan sempurna hingga tiba waktunya berbuka puasa. Saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, beberapa saat lagi nanti kita akan dengarkan pengajian kalam suci Al-Quran yang pada petang hari ini akan membacakan surah Qaf dimulai dari ayat 16 tentunya hingga tiba waktunya saat berbuka puasa untuk kita di kota Palembang sekitarnya pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. Dan pada saat itu pula akan terdengar bunyi beduk serta dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib, nanti dengan muazzin Ustadz Miftahul Azhari. Baik saudara kaum muslimin muslimat dan pemirsa IGM TV Official di mana saja berada, khususnya di kota Palembang dan sekitarnya, segera saja kita akan dapat mendengarkan dan simak pengajian Al-Quran surah Qaf dimulai dari ayat 16 hingga tiba saatnya berbuka puasa, yakni pukul 18 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, bersama korek kita Syafiq Irawan SDHI. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا